Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Banyak pertanyaan yang ditujukan kepada saya tentang cara memulangkan anak yang dilahirkan di Malaysia ini ke Indonesia. Dan di video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hal tersebut. Namun ada beberapa hal nih yang harus kita pahami. Untuk memulangkan anak, bukan sekedar anaknya saja yang harus pulang, tapi orang tuanya pun harus pulang. Dan kalau orang tuanya kosongan, ya orang tuanya akan di blacklist dan tidak bisa balik lagi ke Malaysia ketika masa blacklist sedang aktif. Tapi kalau orang tuanya ada permit dan permitnya masih hidup, harus wajib, tidak bisa tidak, permitnya harus dipotong dulu. Hal ini telah dituliskan dalam peraturan imigresen bahwa bagi pekerja asing pemegang permit atau pas lawatan kerja sementara atau PLKS tidak dibenarkan membawa keluarga masuk dan tinggal di negara ini. Artinya bagi suami yang punya permit tidak boleh membawa istrinya untuk tinggal di Malaysia. Begitu juga seorang istri yang punya permit tidak dibenarkan membawa suaminya untuk masuk ke Malaysia dan tinggal ke Malaysia. Untuk melancong selama 30 hari itu dibenarkan. Untuk jalan-jalan boleh, tapi untuk tinggal di sini bersama tidak bisa. Namun banyak terjadi, suaminya punya permit, kemudian istrinya disuruh masuk ke Malaysia dan istrinya cari permit. Ini urusannya sudah beda. Masing-masing cari permit sendiri-sendiri. Karena mereka di Indonesianya adalah suami istri, maka di Malaysia tinggal serumah. Jadi istri yang punya permit, suami punya permit tidak bisa membawa anaknya masuk ke Malaysia. Namun jika Anda banyak melihat warga negara Indonesia itu datang ke Malaysia bawa istrinya, bawa anak-anaknya kuliah di sini, sekolah di sini, itu beda. Mereka adalah golongan ekspatriat yang bekerja di sini pada sektor formal dan mereka bukan pakai permit, tapi mereka adalah warga negara Indonesia kategori pemegang visa kerja employment pass kelas 1 yang biasanya gajinya tinggi, lebih daripada 5.000 ke atas. Contoh pekerjaannya adalah sebagai engineer, seorang IT consultant atau programmer atau dosen atau dokter atau pekerjaan-pekerjaan profesional lainnya itu tidak jadi soal. Mereka dibenarkan membawa keluarganya, bawa istrinya, bawa anaknya. Anaknya 5 juga dibawa ke Malaysia itu nggak ada masalah karena mereka adalah pekerja sektor profesional. Mereka juga mendapatkan banyak fasilitas nih di Malaysia dari perusahaannya. Mereka bisa sekolahkan anaknya di sekolah swasta bahkan internasional, dapat tunjangan mobil, dapat tunjangan kesehatan, asuransi dan lain-lain. Tapi bagi warga negara Indonesia pemegang PLKS atau permit kerja sementara yang kerjanya di sektor perkilangan, perladangan, pembinaan, pertanian dan perkhidmatan atau sektor non formal lainnya dilarang membawa keluarganya tinggal di Malaysia. Tapi peraturan tinggal peraturan, banyak yang melanggar ini. Tetap banyak yang mengajak istrinya atau suaminya untuk datang ke Malaysia, lalu istrinya hamil dan melahirkan di Malaysia. Nah, sekarang ini repot lagi gimana mau bawa anaknya pulang yang dilahirkan di Malaysia. Sekarang kita akan bahas yang pertama dulu nih, tahapan syarat wajib membawa pulang anak yang lahir di Malaysia bagi yang punya permit. Yang namanya syarat wajib, ya wajib dipenuhi, tidak boleh tidak dan tidak bisa dinego, tidak bisa ditawar-tawar. Jadi syarat yang pertama bagi yang punya permit adalah Anda harus membuatkan SPLP dulu untuk anak atau bayi Anda. Cara untuk buat SPLP bagi warga negara Indonesia yang lahir di Malaysia bisa ditonton di video saya sebelumnya yang judulnya adalah cara buat SPLP untuk bayi warga negara Indonesia tanpa dokumen. Yang kedua adalah membuat STO di website imigresen STO 2.0. STO untuk anak dan STO dewasa sama saja, tidak ada STO khusus untuk anak saja ya. Kemudian yang nomor 3, jika sudah dapat STO, Anda harus memotong permit Anda nih dengan membawa tiket pesawat untuk pulang. Tiket pesawatnya bisa Anda beli untuk kepulangan 1 bulan ke depan, sehinggalah cukup waktu untuk mengurus dokumen kepulangan anak Anda. Dan memotong permit ini wajib ya, karena imigresen memerlukan dokumen checkout memo. Nah, checkout memo ini Anda dapat dari mana? Anda dapat ketika Anda dan majikan Anda datang ke imigresen untuk memotong permit Anda. Dan proses pemotongan permit ini tidak lama ya, sekitar 1 minggu saja. Checkout memo ini wajib
Karena begitu dilihat Anda pernah punya permit, cekot memo tidak ada, Anda pasti akan ditolak. Kemudian langkah berikutnya adalah datang ke Imigresen Putrajaya sesuai jadwal STO yang Anda dapat dengan membawa syarat SPLP anak Anda, STO yang sudah dicetak, tiket pesawat atas nama anak Anda, dan juga tiket pesawat atas nama Anda, paspor Anda, permit terakhir Anda, check-out memo Anda, dan yang terakhir adalah surat suruhan jaya sumpah yang menyatakan bahwa benar anak tersebut adalah anak Anda. Untuk anak di bawah usia 18 tahun tidak membayar compound, hanya membayar special pass saja sebesar Rp100 dan sekitar 2 minggu hingga 1 bulan siap sudahlah dokumen anak Anda dan sudah bisa pulang ke Indonesia. Nah, itu adalah cara membawa pulang anak bagi Anda yang memiliki permit yang masih hidup. Oke, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana caranya untuk membawa pulang anak bagi yang orang tuanya di Malaysia ini tinggal lebih masa. Ini hanyalah untuk yang masuk ke Malaysianya secara resmi ya, bukan yang masuk lewat belakang, bukan yang pakai cop palsu. Sampai saat ini saya tidak ada info untuk yang masuk lewat belakang bagaimana caranya untuk membawa pulang anak Anda. Karena peraturan pada saat ini adalah Anda yang tinggal lebih masa saja. Kita langsung ke syaratnya. Yang pertama adalah paspor Anda yang masih hidup dan cop masuk ke Malaysia. Jika paspor Anda sudah mati, bisa buat SPLP dulu ya. Kemudian yang nomor 2 adalah SPLP anak Anda. Ada yang tanya, Kak, saya paspornya sudah mati, tapi anak saya belum buat SPLP. Saya buat SPLP dulu atau anak saya dulu? Anda bisa buat punya Anda dulu, kemudian baru punya anak Anda. Jika Anda sudah punya SPLP, jika anak Anda sudah punya SPLP, yang ketiga adalah wajib membuat STO. STO-nya cukup satu saja untuk ibunya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah bisa jika bapaknya yang membawa pulang? Apakah bisa jika neneknya yang membawa pulang? Jawabannya bisa. Jika, ini ada jikanya. Jika nama yang mau membawa pulang itu ada dalam sertifikat kelahiran yang diberikan oleh KBRI KL adalah nama bapaknya atau nama neneknya. Ya kalau nama ibunya, ibunya yang wajib membawa pulang. Karena kalau yang ke imigresen untuk membawa pulang si anak orangnya beda dengan sertifikat lahir, akan ditolak imigresen. Ada juga yang tanya, Kak, kalau istrinya sudah lari gimana? Imigresen tidak akan mendengar alasan istri saya lari. Langkah yang berikutnya adalah membawa tiket pesawat atas nama Anda dan anak Anda. Jadi harus bawa 2 tiket ya. Kemudian langkah yang kelima, surat suruhan jaya sumpah yang menyatakan bahwa benar si anak adalah anak Anda. Kemudian yang nomor 6, datang ke Imigresen Putrajaya sesuai jadwal STO, lalu sekitar 2 minggu hingga 1 bulan kemudian Anda akan dipanggil kembali ke imigresen dan membayar compound Anda sesuai berapa lama Anda tinggal lebih masa di Malaysia. Dan untuk harga compound ini sudah pernah saya bahas ya, untuk anak yang di bawah 18 tahun. Jadi Anda siapkan uang untuk pembayaran compoundnya 2 orang, Anda dan anak Anda. Anak Anda tidak bayar compound ya, hanya special pass saja. Jadi itulah syaratnya untuk membawa pulang anak yang dilahirkan di Malaysia. Semoga apa yang saya jelaskan dengan suara saya yang sedang pilek dan bindeng begini bisa Anda pahami ya, dan juga bisa ada manfaatnya. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.